Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Febrilia dengan NIM 8603566674. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPWJJ Bandung. Di sini kita akan membahas tentang pilar pendidikan, relevansinya trilogi Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan era digital, yaitu ing ngarso sung tulodo keteladanan, ing madya mangun karso motivasi, dan tutwuri handayani dorongan. Pilar adalah tiang penguat yang menopang keseluruhan bangunan sistem pendidikan agar tegak, kokoh, dan bermakna. Dengan struktural fondasi yang menopang sistem, tanpa pilar, sistem rapuh dan mudah runtuh. Fungsionalnya, prinsip kerja yang memandu praktik bagaimana guru bertindak dan peserta didik belajar. Filosofis, nilai dasar yang memberi arah dan bermakna pada seluruh proses pendidikan. Dalam analisis kontekstual, dalam konteks pendidikan nasional, pilar bukan sekedar metafora. Ia merupakan orientasi filosofis yang menentukan arah kebijakan, mutu pengajaran, dan karakter lulusan. Ketika pilar lemah, misalnya guru tidak lagi menjadi teladan, seluruh struktur pendidikan rentan. Inilah mengapa pemahaman tentang pilar bersifat fundamental, bukan sekadar teoritis. Berikut penjelasan trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang mana di depan memberi teladan. Jadi guru sebagai pemimpin moral, ketika berada di depan, guru harus menjadi contoh nyata, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam perilaku, etika, dan karakter. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, di mana guru di tengah membangun semangat. Jadi guru sebagai fasilitator dan motivator. Ketika berada di antara peserta didik, guru berperan membangkitkan kemauan, kreativitas, dan inisiatif belajar dari dalam diri siswa. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, tutwuri handayani, yang artinya di belakang mendorong. Dalam artian, guru sebagai pendorong kemandirian siswa. Ketika peserta didik sudah mampu melangkah sendiri, guru memberikan dorongan dari belakang, bukan lagi menggandengnya, tetapi juga mempercayainya. Selanjutnya, relevansi trilogi di era digital. Berikut ada pembelajaran daring. Ing ngarso sung tulodo menuntut guru hadir sebagai fasilitator yang aktif di platform digital. Bukan sekedar mengunggah materi, tetapi mencontohkan cara belajar yang disiplin, responsif, dan empatik dalam lingkungan virtual. Lalu, literasi digital. Ing madya mangun karso mendorong guru membangun motivasi kritis siswa terhadap teknologi, membimbing mereka membedakan informasi valid dari hoax, sekaligus menumbuhkan semangat eksplorasi digital yang bertanggung jawab. Lalu, karakter peserta didik. Tutwuri handayani relevan dalam pembentukan karakter di era disrupsi, yaitu guru memberikan kebebasan berekreasi secara digital, namun tetap memastikan nilai-nilai integritasnya, kejujurannya, dan gotong royong tidak terkikis juga. Dan yang terakhir, peran guru pada masa kini. Ketiga prinsip secara bersamaan mengubah peran guru, yaitu dari satu-satunya sumber ilmu menjadi kurator konten digital, dari pengawas menjadi mentor, dan dari penilai pasif menjadi mitra belajar yang adaptif. Poin selanjutnya, tantangan penerapan di era digital. Yang pertama, ing ngarso, yaitu keteladanan di ruang virtual. Guru sulit menjadi teladan ketika interaksi berlangsung melalui layar.
ketiadaan gestur, tatap muka langsung, dan atmosfer kelas fisik melemahkan transparansi nilai. Contoh aktual yaitu guru yang tidak tepat waktu dalam sesi Zoom secara tidak langsung mengajarkan ketidakdisiplinan. Yang kedua, motivasi yang tergerus oleh distraksi digital, yang mana platform seperti TikTok dan game online bersaing langsung dengan semangat belajar. Ingmar Diamangunkarso menuntut guru lebih kreatif dari konten hiburan, yang mana menjadi sebuah tantangan pedagogis yang sebelumnya tidak ada dalam sejarah pendidikan. Yang ketiga, kemandirian versus ketergantungan pada teknologi. Tutwuri Handayani bertujuan menumbuhkan kemandirian, tetapi teknologi justru sering menciptakan ketergantungan, yang dimana copy paste tanpa refleksi, penggunaan AI tanpa pemikiran kritis, dorongan dari belakang kini harus mencakup literasi kritis teknologi. Dan yang terakhir strukturalnya, yaitu kesenjangan akses dan kompetensi digital. Guru di daerah belum tentu memiliki kompetensi digital yang memadai untuk menerapkan ketiga prinsip ini secara optimal. Kesenjangan infrastruktur menjadi hambatan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh filosofi semata. Contoh aktual penerapannya di kelas. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yaitu pembelajaran daring, di mana seorang guru SD di Yogyakarta memposting video dengan tema 1 menit membaca setiap hari di WhatsApp grup orang tua setiap paginya. Ia menjadi teladan konsistensi literasi kepada siswa dan keluarganya. Bukan hanya menyuruh membaca, tetapi menunjukkan bahwa ia sendiri melakukannya. Yang kedua, Ingmar Diamangunkarso, yaitu proyek berbasis masalah, di mana guru kelas 5 SD di Surabaya membimbing siswa membuat podcast sederhana tentang isu lingkungan di sekitar sekolah. Yang di sini guru hadir di tengah-tengah prosesnya, memancing pertanyaan, bukan memberikan jawaban, sehingga para siswa termotivasi oleh rasa ingin tahu mereka sendiri. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu proyek mandiri digital. Di sini contohnya, guru SD di Makassar memberi tugas dengan tema buat video singkat tentang profesi orang tuamu. Di sini guru tidak mengatur teknis, hanya memberikan kriteria. Hasilnya, siswa berekreasi bebas menggunakan HP orang tua. Kemandirian tumbuh karena guru mundur dengan percaya. Berikut refleksi penjawaban dan persoalan pendidikan nasional. Contoh persoalannya yaitu yang pertama, rendahnya skor PISA Indonesia, yang dimana literasi dan numerasi. Jawabannya, Ingmar Diamangunkarso mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis, bukan hafalan. Yang kedua, krisis karakter peserta didik di era media sosial. Ingarso Sungtulodo, yaitu keteladanan guru dan tokoh publik adalah kurikulum yang paling efektif. Yang ketiga, guru kurang adaptif terhadap informasi digital, di mana di sini Tutwuri Handayani mendorong guru melepas ego sebagai pihak yang paling tahu dan bersedia terus belajar. Yang terakhir, kesenjangan kualitas pendidikan desa versus kota. Trilogi berlaku lintas konteks, relevan di desa tanpa
internet maupun kota dengan teknologi canggihnya. Jadi, kesimpulannya, pilar tak lekang oleh zaman. Pilar pendidikan adalah nilai yang menopang sistem, bukan hanya sekedar retorika saja, bukan hanya sekedar retorika filosofis. Trilogi Ki Hajar Dewantara juga menawarkan 3 posisi guru yang saling melengkapi dan konseptual seperti yang saya tadi jelaskan. Di era digital juga prinsip ini tidak usang, justru semakin kritis untuk diterapkan secara reflektif. Di sini tantangan digital menuntut interpretasi ulang yang kreatif, tapi bukan penolakan atas prinsip lama. Dan guru pendidikan sekolah dasar perlu menginternalisasi trilogi sebagai habitus, bukan hanya sekadar hafalan teori semata. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.